Udah yuk, guys. Udah mulai rekaman. Udah mulai rekam belum? Mulai rekam belum? Bentar, Robi belum masuk. Halo, suara gua ada gak? Ada. Itu udah mulai rekam belum? Udah. Udah mulai rekam. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai makalah sistem kendali, yaitu monitoring water level control berbasis Arduino menggunakan LCD LM0161. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Vicky Permana Saputra, NPM 19103, lalu ada Budi Prakasa Ramadhani, NPM 19113, lalu ada Imam Wahidin, NPM 19122, lalu ada Robi Agustia Budi, NPM 19145. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudara Imam. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk yang pertama ada pendahuluan. Air memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup hal-hal di bumi. Air akan sangat bermanfaat bagi kehidupan bumi secara profesional. Manusia menggunakan air untuk berbagai kehidupan, untuk dalam rumah tangga, untuk konsumsi, mandi, mencuci, dan seterusnya. Air ini juga semakin berharga di segi kuantitas dan kualitas. Kemajuan teknologi komputerisasi mendorong manusia untuk membuat peralatan yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya kemudahan ketinggian air, kontrol dari reservoir. Water level control adalah alat yang dapat membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi ketinggian air dalam air waduk. Fungsi utama dari water level control ini adalah untuk mengontrol kinerja pompa. Metode yang kita gunakan dalam penelitian ini yang pertama Metode yang kita gunakan dalam penelitian ini yang pertama ada studi literatur yang berkaitan dengan ultrasonic, microcontroller, Arduino Uno, dan LCD. Yang kedua ada merancang alat yang digunakan. Yang ketiga ada melakukan pengujian untuk mengetahui kinerja alat yang dibuat. Dan keempat memahami dan menganalisa data hasil pengujian dilakukan. Berikut merupakan langkah-langkah atau flowchart dari pengujian yang kita lakukan atau metode yang kita lakukan. Untuk berikut adalah gambar skema rangkaian. Jadi skema rangkaian yang kita buat ya kurang lebih bentuknya akan seperti ini nanti. Yang pertama ada identifikasi masalah, bagaimana cara kita monitoring permukaan air pada bakuran air. Yang kedua bagaimana cara mengetahui kerja Arduino untuk LCD LM01L. Bagaimana cara mengetahui notifikasi pada LCD mengajukan pada pengetahuan jika bak dengan air tidak kosong. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi. Budi dipersilakan. Studi literatur yang mendukung untuk penyusunan laporan tugas akhir ini adalah jurnal dari Abdul Jalil yang mengangkat judul Sistem Kontrol Deteksi Level Air pada Media Tanam Hidroponik berbasis Arduino Uno, yang mengutip tanaman hidroponik merupakan media tanam yang digunakan sebagai solusi bagi petani yang tidak membutuhkan lahan tanam yang luas. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana membangun sebuah sistem pendeteksi level air pada tanaman hidroponik berbasis Arduino Uno. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana level air pada tanaman hidroponik dapat dikontrol agar dapat mempermudah petani dalam mengontrol volume air pada media tanam. Ke atas ini. Solusi pada penelitian ini adalah membangun sistem untuk dapat mengontrol level air secara otomatis menggunakan sensor level air dan Arduino Uno.
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah berupa media input, proses, dan output. Input pada penelitian ini adalah menggunakan sensor level air, di mana terdapat 3 level air yang dideteksi, yaitu level rendah, level sedang, dan level tinggi. Proses pada penelitian ini adalah menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol. Output pada sistem ini adalah menggunakan pompa air untuk mengontrol keluar masuknya air pada media tanam hidroponik. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat mendeteksi ketinggian level air rendah 2 cm, ketinggian level air sedang 6 cm, dan tinggi level air 10 cm. Pada saat level air rendah, maka pompa pengisi air akan aktif. Jika level air sedang, maka pompa pengisi dan penghisap akan mati, dan jika mencapai level tinggi, maka pompa penghisap akan aktif. Saran yang dapat dikembangkan pada penelitian ini adalah informasi pada sensor level air dapat dikontrol secara online menggunakan jaringan internet. Kemudian ada paper terkait pendukung yang menjadikan referensi terkait laporan pendukung pembuatan tugas akhir ini adalah paper jurnal dari Surya Andi Gunawan yang berjudul Sistem Kendali Otomatis Pompa Air pada Media Tanam Hidroponik berbasis Microcontroller Atmega 328 Scroll. Yang landasan teori. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, berikut adalah landasan teori yang dibutuhkan pada saat penelitian. Yang pertama ada air. Yang kedua ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah board berbasis microcontroller pada Atmega 328. Board ini memiliki 14 digital input atau output, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, cek listrik, tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung microcontroller. Hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC/DC atau baterai untuk menggunakannya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk selanjutnya ada sensor ultrasonic yang mana sensor ultrasonic ini adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran isi atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini berdasarkan pada prinsip dari pantulan gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menampilkan ekstensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonic karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonic. Gelombang ultrasonic adalah gelombang yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonic tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonic dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonic bisa merambat ke zat padat dari daya dan elektrisitas. Bunyi ultrasonic di permukaan zat pada hambar sama dengan relativitas. Bunyi ultrasonic di permukaan zat daya. Akan tetapi gelombang bunyi ultrasonic akan diserap kembali oleh tekstur dan busa. Yang selanjutnya ada LCD LM016L. Display elektronik adalah suatu komponen elektronik yang berfungsi sebagai transfer data baik karakter huruf ataupun grafik. Dan selanjutnya lagi ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua butir utama yaitu elektromagnet, coil, dan mekanikal, perangkat kontraksikular dan fluid. Yang terakhir ada pompa air. Mana pompa air ini secara umum adalah sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui saluran pipa dengan menggunakan tenaga listrik untuk mendorong air yang dipindahkan secara terus-menerus. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Vicky.
1. Pengujian sensor ultrasonik HC SR04. Sensor ultrasonik HCSR04 merupakan input utama dari sistem karena data hasil pembacaan jarak dalam satuan cm akan diolah untuk dibandingkan dengan data level low serta level high ketinggian air. Pada pengujian sensor ultrasonik HCSR04 terdapat dua pin yang dihubungkan dengan Arduino Uno, yaitu pin trigger yang dihubungkan dengan pin 12 dan pin echo yang dihubungkan dengan pin 13 pada perangkat Arduino Uno. Hasil penggunaan sensor ultrasonik HCSR04 di serial monitor dapat dilihat pada gambar 9. Sini ada gambar hasil pengujian sensor di serial monitor. Proses pengujian sistem minimum Arduino. Pengujian sistem Arduino Uno dilakukan dengan pemrograman Arduino Uno untuk menampilkan pada serial monitor nilai input analog yang dihasilkan dengan cara mengubah posisi potensiometer pada pengujian. Di sini hasil pengujian sistem minimum Arduino Uno menggunakan potensiometer. Pada pengujian LCD ini, Arduino diberi program untuk menampilkan jarak antara permukaan air dengan sensor ultrasonik sehingga akan dapat data pengujian LCD dilakukan dengan cara menghubungkan kaki-kaki LCD ke modul Arduino. Di sini ada VSSG ND, E ke pin 6 Arduino, D4 ke pin 5, Arduino D5 ke pin 4, Arduino D6 ke pin 3, Arduino D7 ke pin 2, Arduino A ke VCC dan ke GND. Hasil pengujian menunjukkan bahwa LCD dapat menampilkan ketinggian permukaan air dengan satuan cm. Baris pertama, pemrograman memerintahkan LCD untuk menampilkan level ketinggian air, sedangkan pada baris kedua menampilkan status pompa off atau on. Hasil tampilan LCD pada level high dan level low dapat dilihat pada gambar 11 dan 12. Di sini ada hasil pengujian LCD level high. Di gambar 11 tinggi air 13 cm, pompa off. Dan di sini ada gambar 12 hasil pengujian LCD level on, tinggi air 5 cm, pompa on. Pengujian driver relay dilakukan. Di sini ada relay dengan menghubungkan pin pada driver relay ke pin 11 Arduino. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa relay akan memberi tanda jika relay sedang aktif dengan cara hijau di driver relay. Nah, di sini ada pengujian relay lampu hijau menyala. Di sini ada on. Kalau lampu hijau, pengujian relay lampu mati off. Di sini ada gambar warna merah. Secara garis besar, sistem dirancang terdiri dari sensor ultrasonik HCSR04 Arduino dan LCD LM016L driver relay dan pompa air. Hasil pengujian sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1. Di sini ada hasil pengujian sistem keseluruhan, 0 level low, 1 level on 5 cm, 2 level high off 13 cm. Ya, untuk berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat ini dapat melakukan monitoring persediaan air pada bak penampung, dapat menampilkan status ketinggian air melalui LCD, dan juga dapat melakukan pengisian air sesuai dengan konfigurasi ketinggian air yang diinginkan oleh pengguna. Alat ini dapat membantu mengkontrol dalam proses pengisian air pada bak penampungan, karena ini dapat bekerja secara otomatis dalam menghidupkan dan mematikan pompa air sehingga tidak perlu lagi menunggu untuk mematikan pompa air bak penampung penuh dan menghidupkan pompa air saat bak penampung kosong. Pompa air sehingga tidak perlu lagi menunggu untuk mematikan pompa air saat bak menumpang penuh dan menghidupkan pompa air penampung kosong saat ketinggian permukaan air pada level low 5 cm. Maka pompa air akan hidup hingga ketinggian permukaan air tercapai level high 13 cm. Maka pompa air akan mati secara otomatis dan pompa air akan hidup kembali secara otomatis jika ketinggian permukaan air mencapai level low. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis sensor serta media untuk menampilkan jarak yang berbeda. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun tutur kata yang salah. Next. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.